Halo amigos parantos, kumaha mangos, balik lagi di Gayakin Movie. Dan video ini adalah ending dari season pertama Muhyo and Roji guys. Nggak pakai banyak basa-basi lagi, langsung aja tonton videonya. Tapi sebelum mulai harap cek dulu kota kalian kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Part terakhir dari season pertama ini diawali dengan dua sipir yang berencana pergi dari pulau itu karena si pria sangat yakin jika Imai adalah Sophie. Ia berkata pada Furuya kalau mereka yang adalah sepasang kekasih akan segera menikah dan tinggal di pegunungan. Namun tiba-tiba Furuya menghentikan langkahnya dan bertanya apa si sipir pria mencintai Furuya. Dan lalu menghabisi pria itu bertepatan saat Ryo dan Biko yang sampai di sana juga. Sophie pun lalu berubah dalam wujud aslinya dan selanjutnya mengincar wajah cantik Ryo. Roji yang sedang mencari Ryo lalu bertemu dengan Ryo dan juga Biko yang sedang dikejar oleh Sophie. Biko lalu memberi Roji dua buah bola dan diminta menulis mantra kemudian melemparkan bola itu ke arah Sophie. Yang ternyata dua bola itu adalah bom asap membuat mereka bertiga bisa meloloskan diri. Namun Ryo kemudian menghentikan langkahnya dan berencana menahan si Sophie sementara Roji dan Biko diminta untuk membangunkan Muhyo. Tapi Biko ingin menemani gurunya itu dan akhirnya Roji pergi sendiri ke kamar Muhyo. Roji akhirnya sampai di kamar Muhyo, di mana di sana udah ada Imai juga. Sementara Ryo dan Biko lalu bersembunyi di dalam loker untuk menghindari kejaran si perobek wajah. Sophie pun mulai mencari keduanya sementara Biko menyalahkan dirinya sendiri yang katanya karena jimatnya Sophie bisa terlepas. Namun Ryo menyemangati muridnya itu dengan berkata jimat Biko itu sempurna dan Biko adalah seorang master alat sihir yang hebat. Hingga akhirnya keduanya berhasil ditemukan oleh Sophie. Melihat itu Ryo lalu mendorong Biko keluar sedangkan ia sendiri lalu tertangkap oleh si hantu. Beruntung Roji datang dan langsung mendorong si Sophie walau kemudian ia bisa dihempaskan oleh hantu tersebut. Saat Sophie bangkit, Imai lalu menutup pintu dan memasang segel pada pintu itu dan berhasil menahan Sophie sementara. Karena Imai bilang roh sekuat Sophie hanya bisa dikalahkan oleh hukum sihir tingkat tinggi. Namun karena itu Muhyo harus membuat kontrak dengan neraka agar neraka mengirimkan utusan tingkat tingginya. Gak lama Sophie pun kembali terbebas dan melihat itu Imai juga Roji bekerja sama walau sama sekali gak membuahkan hasil. Namun si Sophie tiba-tiba terikat rantai dan gak lain itu adalah teknik dari Muhyo yang akhirnya datang ke sana juga dan ternyata ia udah selesai membuat kontrak tingkat tinggi. Muhyo lalu menunjukkan hasil kontraknya di mana ia bisa memanggil perwira tinggi dari neraka. Sementara si Sophie yang gak mau tertangkap begitu aja kemudian memecahkan kaca dan mengincar Biko. Beruntung Ryo bisa melindungi muridnya itu. Hingga kemudian perwira tinggi neraka datang dan langsung menebas tubuh Sophie hingga terbelah menjadi dua. Dan pertarungan melawan si perobek wajah pun selesai. Muhyo lalu tergeletak karena udah menggunakan semua kekuatannya untuk membuat kontrak tadi. Dan karena itu Imai menyarankan mereka harus segera ke asosiasi agar Muhyo cepat mendapat perawatan. Namun di sisi lain, Ryo terlihat bertingkah sangat aneh. Yang ternyata Ryo sama seperti Enchu yang udah mempelajari teknik sihir terlarang. Ryo lalu mengeluarkan sihir api dan berusaha membunuh Muhyo. Melihat gurunya berada di jalan kegelapan, Biko mencoba menyadarkan gurunya itu. Namun Ryo lalu mengaku jika sebenarnya ialah yang udah melepaskan jimat Biko hingga Sophie dan roh lain terlepas. Ryo kembali menyerang membuat Imai hampir terjatuh. Imai lalu menyuruh Roji dan Biko melarikan diri membawa Muhyo sementara ia akan menyelamatkan si kepala sipir. Tapi saat Roji dan yang lainnya kabur, Ryo lalu membakar seluruh gedung itu. Ryo lalu menciptakan roh jahat untuk menghabisi Roji dan yang lainnya. Beruntung Yoichi datang pada saat yang tepat. Yoichi lalu mengajak mereka semua untuk segera kabur dari pulau itu. Dan di sana ia mengungkapkan jika Ryo udah bekerja sama dengan Enchu. Yoichi lalu bercerita kalau ia ditugaskan oleh sang direktur jenderal untuk mencari tahu tentang pengkhianatan Ryo. Yoichi lalu pergi ke rumah Ryo yang saat itu udah habis terbakar dan menemukan diary milik si Ryo. Di mana dulu saat Ryo masih menjadi guru di asosiasi, ia ini cuma tinggal berdua dengan ibunya yang sakit parah.
Hingga suatu malam datang roh jahat ke rumah Rio dan menangkap ibunya itu. Rio berlari ke kantor beberapa eksekutor namun gak ada satupun yang mau membantunya. Hingga saat Rio kembali lagi ke rumahnya, ibu si Rio udah tewas dan karena itulah ia sangat dendam pada asosiasi hukum sihir dan memilih jalan kegelapan. Setelah Yoichi bercerita, Rio pun berhasil menemukan tempat persembunyian mereka. Biko nggak menyerah untuk mencoba menyadarkan gurunya itu. Namun Rio berkata ia udah nggak bisa kembali dan malah mengeluarkan kekuatan apinya lagi untuk menciptakan sesosok kadal raksasa. Biko nggak bosan-bosan mencoba lagi menyadarkan gurunya, namun ia hampir aja diserang oleh Rio. Beruntung Yoichi bisa melindungi si Biko. Melihat serangannya nggak berhasil, Rio lalu menyerang lagi dengan semburan api dari si kadal yang sangat besar sampai-sampai bisa membakar lautan. Tapi si ahli jimat masih bisa melindungi teman-temannya dan lalu berkata pada Biko percuma menyadarkan Rio. Karena orang yang udah menjual jiwanya pada kegelapan, udah nggak bisa kembali jadi manusia lagi. Nggak lama Muhyo bangkit dan meminta Biko membuat ramuan untuk memulihkan tenaganya yang udah terkuras habis. Sementara Biko membuat ramuannya, Yoichi dan Roji bekerja sama membuat pelindung untuk menahan serangan Rio. Rio menyerang lagi menggunakan api si kadal raksasa, namun pelindung Yoichi masih bisa menahannya. Dan karena serangan jarak jauh nggak mempan, Rio lalu menyerang mereka dari jarak dekat. Rio nggak henti-hentinya menyerang membuat tenaga Yoichi hampir terserap habis. Namun bersamaan dengan itu, Biko akhirnya selesai membuat ramuannya. Biko lalu menceritakan jika Rio lah yang udah mengajarinya membuat ramuan itu. Dan memberitahu jika ramuan itu punya efek samping berbahaya di mana jika eksekutor meminumnya terlalu banyak, maka mereka bisa meninggal. Karena itu, Biko meminta Muhyo meminum ramuan itu hanya sedikit aja, tapi si Muhyo malah menenggak habis semuanya. Muhyo yang kelihatan baik-baik aja lalu menyuruh Yoichi menonaktifkan pelindungnya dan langsung menyerang lengan Rio dengan teknik jarum bius hingga membuat tongkatnya terjatuh. Setelahnya, Yoichi menghancurkan tongkat itu membuat monsternya menghilang. Tapi apesnya saat mereka mencari Rio, Enchu ternyata juga datang ke sana. Shin lalu berpindah pada Imai dan si kepala sipir yang ternyata berhasil selamat dari kebakaran besar. Si kepala sipir lalu memberitahu Imai bahwa ia sempat melihat seseorang membuka penjara bawah tanah untuk membebaskan roh-roh terkuat. Kembali pada Muhyo yang berhasil mengenai tubuh Enchu dengan jarum biusnya, namun ternyata jarum itu sama sekali nggak berpengaruh pada si Enchu. Muhyo lalu berkata ia tahu kenapa jarumnya nggak mempan pada Enchu. Karena jarum itu hanya mempan untuk manusia seperti Rio, sementara si Enchu yang sekarang tubuhnya bukanlah tubuh manusia lagi. Bersamaan dengan itu, anak buah Enchu yang membuka penjara sihir berhasil membebaskan roh-roh jahat yang dikurung di sana. Hingga semua roh kemudian menjadi satu dan menciptakan makhluk raksasa yang langsung menuju ke tempat Muhyo. Atas perintah Enchu, monster raksasa itu pun lalu menelan Muhyo bersama Roji. Roji tersadar lebih dulu saat udah berada di dalam perut si monster, di mana roh-roh di sana berkata mereka akan memenjara Roji dan Muhyo sampai keduanya menjadi roh seperti mereka. Gak lama Muhyo tersadar dan berniat menggunakan hukum sihirnya. Namun terlebih dahulu ia meminta Roji membuat penghalang agar mereka berdua gak terkena serangan hukum sihir si Muhyo. Roji berusaha keras melepaskan diri hingga ia akhirnya berhasil membuat jimat. Bersamaan dengan itu, Muhyo pun lalu menciptakan bola-bola meriam dari neraka yang langsung menghancurkan tubuh si monster raksasa. Muhyo dan Roji akhirnya bisa keluar dengan selamat berkat penghalang buatan si Roji. Roji nampak senang, tapi Muhyo berkata ini masih belum berakhir karena Enchu masih berada di sana. Akan tetapi, Muhyo yang udah mencapai batasnya pun akhirnya nggak sadarkan diri. Shin lalu kembali ke anak buah Enchu yang lagi-lagi melepaskan roh-roh jahat di penjara dan berniat menggabungkannya. Tapi tiba-tiba pintu penjara bawah tanah tertutup yang ternyata itu berkat Imai yang kembali ke sana. Walau kemudian ia dicekik oleh anak buah Enchu yang berhasil meloloskan diri. Beruntung si Enchu berkata melalui telepati jangan melakukan hal yang sia-sia, membuat anak buahnya itu melepaskan Imai begitu aja. Kembali ke Muhyo di mana keadaan gak menguntungkan mereka. Karena si orang bertopeng datang ke sana juga, tapi Rio lalu terlihat kesakitan membuat Enchu menghentikan pertarungan karena ingin mengobati gadis itu. Tapi si orang bertopeng gak mau mendengarkan Enchu dan malah berniat membunuh Muhyo dan karena itu ia pun dihentikan oleh si Enchu.
Enchu lalu berkata jika ia bisa aja membunuh Muhyo dengan mudah saat ini, tapi Enchu nggak berniat melakukannya karena itu bisa sangat membosankan. Dan akhirnya Enchu pun pergi dari sana. Muhyo kemudian dibawa ke rumah sakit asosiasi untuk diobati, tapi nggak lama terjadi keributan karena Muhyo tiba-tiba bangun dan menghajar wajah sang direktur jenderal yang bernama Peg Klaus. Yoichi lalu berkata jika si Peg ini adalah seorang eksekutor sekaligus guru dari Muhyo. Peg lalu mengatakan maksud kedatangannya karena ia menerima kabar jika para pengguna hukum sihir terlarang udah mulai bekerja sama. Bahkan mereka mengirim selebaran-selebaran kecil yang adalah profil orang-orang yang harus mereka bunuh. Bahkan di daftar itu juga ada profil Muhyo, Roji, Yoichi, Biko, dan Imai juga. Peg lalu memberitahu jika di pasukan Enchu ada pengguna hukum sihir terlarang paling berbahaya. Yang gak lain adalah si pria bertopeng yang diketahui bernama Tiki. Di mana Tiki ini katanya abadi karena sejak 800 tahun yang lalu, ia selalu terlibat jika ada kerusuhan para pengguna hukum sihir. Dan karena itu, Peg berkata asosiasi nggak akan tinggal diam karena mereka udah memerintahkan melakukan operasi pembersihan pada para penjahat tersebut. Nggak lama datang 3 bocil yang adalah murid-murid dari si Biko. Bersamaan dengan itu, Peg kemudian pamit dan berkata jika 2 muridnya emang selalu nggak bisa diatur. Yang ternyata nggak hanya Muhyo karena dulu Enchu pun pernah menjadi murid sang direktur jenderal. Beberapa hari pun telah berlalu dan saat itu Muhyo udah diizinkan keluar dari rumah sakit. Hingga akhirnya ia bersama Roji berniat kembali ke kantor mereka dan season 1 pun selesai. Oke, karena video udah habis, gue gak undur-undur dan gak yakin movie, pamit dah.